Ya. Sekarang penghasilannya $5.000 per bulan Berapa? Sorry. rata-rata. Namanya Ari, Pekerjaan, yes. 27 Ya. tahun. Heeh. Ya, lanjut. Penghasilan rata-rata sebulan $5.000 sekarang. Oh, Ya. Pekerjaan sebagai sushi chef. Oh, Oke. Sekarang aset liquid saya ada Bitcoin 1. ya. Di saham Indo ada 545 juta. Cash sekarang ada 1,8 M. Pertanyaannya, goal saya mau mencapai aset liquid $1 juta di umur 30. Oke, jadi 3 tahun. Dengan kondisi itu tahun depan saya akan balik Indo for good. Itu bisa dapat pendapatan yang sama nggak dengan jadi sushi chef di Indonesia? Oh, kayaknya nggak bisa dong. Oke. Lanjut. Iya, pertanyaan itu dong. Pengen capai aset liquid $1 juta di umur 30. Oke. Jadi kamu kan kondisi sekarang punya 81 juta kan per bulannya? Iya, sekitar gitu. Tapi bersihnya paling tinggal bisa 2.000-an sebulan lah. 2 ribuan. Iya. Tapi kamu mau dalam waktu 3 tahun kamu ada apa rencana untuk buka restoran kah atau apa cari income yang lain? Belum. Soalnya saya kan udah di sini udah hampir 9 tahun ya. Ya. Jadi pulang Indo itu nanti baru lihat, nggak ada rencana sih. Nanti pulang Indo mungkin mau lihat ada peluang apa gitu. Oke. Jawabannya impossible ya, Bro ya. Kalau misal dengan apa namanya kondisi sekarang, kamu berarti kan asetnya kamu punya 1 Bitcoin tuh berarti 1,8 1,9 lah kita apa ngomong fluktuatif ya kan? Kamu punya 545 juta, kamu punya cash 1,8 miliar. Kamu kalau kerja tabung semua duit kamu 81 juta itu kamu tabung terus selama 3 tahun dengan ekspektasi return itu 15%. Kamu baru hit 3 miliaran kan harusnya. 3,5 miliar harusnya. Ditambah aset kamu ini, sedangkan target kamu 15 miliar. Ada cash yang belum dipakai itu liquid itu 1,8. Iya, tapi gini, kita selalu ngajarin ya bro ya, expected return itu nggak lebih dari 10-15% tentunya. Jadi kamu jangan ngincar terlalu besar, karena itu akan meresikokan portofolio kamu yang besar kan. Iya sih, iya, benar-benar. Jadi kalau target kamu dari 2030 untuk dapat $1 juta itu tidak realistis, kecuali kamu bisa mendapatkan income yang lebih besar. Dan kalau kamu bilang tadi kan savings rate kamu paling cuma bisa $2.000 kan? Iya, rata-rata gitu lah. Iya, kalau kamu skenario yang kamu punya 81 juta per bulan untuk kamu tabung terus, itu paling cuma 3 miliaran bro, jadi nggak nyampe sih. Kalau dalam plus 3 tahun. juga ya terlalu early ya, kamu punya 1,8 miliar cash ya, Iya. dan nggak produktif sama sekali. Kamu punya plan nggak itu cashnya mau diapain? Karena kan itu modal yang lumayan juga loh. Ya. Misalkan kamu pulang ke Indo terus di sini bikin restoran sushi udah bisa loh 1,8 M. Ya. Kamu ada plan nggak dengan itu? Untuk kamu kan gini, oke. Kalau kamu mau target pakai, kamu kan ada dua jalur. Sekarang kamu skillnya apa? Bikin sushi kan? Iya, skillnya bikin sushi. Nah, ini kalau misalnya apa? Saya pribadi ya, saya nggak akan coba untuk cari dari segi investasinya kamu untuk mendapatkan $1 juta. Pastinya kamu harus berbisnis kan? Dengan 1,8 miliar tadi atau dengan aset liquid yang kamu punya, kalau kamu benar-benar yakin dengan skill kamu, itu kamu bisa bikin perusahaan, kamu bisa bikin restoran gitu. Di mana restoran yang kamu bikin itu mungkin nggak 100% kamu own, tapi ada investor, tapi kamu yang operate. Karena duitnya mungkin belum cukup untuk bikin restoran yang bagus. Dari situ itu baru kemungkinan equity dari bisnis kamu itu menghasilkan kamu sampai $1 juta. Tapi kalau misalnya kamu cuman nabung ya bro ya? Ya nggak mungkin ya. Kamu nabung 81 juta terus nih, kamu nggak makan, kamu nggak minum, kamu nggak ada pengeluaran. Dengan compounded 10-15% itu 8 tahun loh. Kamu baru hit itu. Jadi itu di 2035, kamu baru hit itu tanpa kamu makan, tanpa kamu minum, tanpa kamu ngapain. Jadi basically impossible kalau targetnya dalam waktu 3 tahun.
Kenapa dia ada urgensi nggak? Kenapa $1 juta harus dalam 3 tahun? Ya mungkin mimpi stigmanya. Nggak ada $1 sih, cuman pengen goalnya capai Iya. $1 juta Karena dulu. itu angka psikologis banyak orang sih. Iya, kayaknya. kasih kalau Iya. ada 2 opsi ya kamu ya. Iya. Kamu kan, ini kamu kerja di luar, pagi kamu mau pulang kan? Ini kamu lanjut kerja, Iya, mau pulang. kerja terus investasi kan? Iya, iya. Ini kamu cari kerjaan yang bisa 81 juta. Ini kenapa gede banget ya? Bersih. Ini kamu bakal dapat di 8 tahun plus. Nah, ini kamu 8 tahun nih nyampe $1 juta. Opsi kedua ya kan, kamu punya duit nih. Misalnya 1 Bitcoin 1,8, misalnya 4 miliar lah. 4M, ini kamu bikin perusahaan yang misalnya valuasinya 10M, ya kan? 6M, ini investor. Kamu bikin apa? Omakase, ya kan? Di Senopati. Nanti gue datang deh kalau udah bikin. Nah, ini kamu dapat income dari sini. Ini mungkin kalau kamu eksekusi bener 4 tahun. Kamu mau cari yang 8 tahun atau yang 4 tahun? Gitu dong sih. Nggak ada opsi lain bro ya? Atau lu ada pikir opsi lain untuk dapat $1 juta? Soalnya kalau ini sulit. Ini butuh skill. Kamu harus ngerti operate bisnis. Ini kamu nggak usah ngapa-ngapain. Ya realistisnya emang dari usaha sih ya. Kalau mau $1 juta ya, kan? punya skill set ya. Karena orang gini, banyak yang berpikir ya bro, ya bisa sebenarnya orang Ya. diangka menjadi milioner ya by USD Iya. dengan jadi pegawai. Cuman ya kamu bisa ini pun juga di US ya. US tuh rata-rata orang jadi milioner juga usia 42. Oh ini tapi ini quote Iya on quote ya bro. Ini 81 jutanya Nggak makan, nggak makan apa-apa. nggak minum ya. Iya. Iya. 8 tahun. Jadi kalau kamu mau emang milioner cepat tuh ya orang harus punya yang namanya skill. Yang Iya. mana skillnya itu outlier. Ya Betul. misalkan kamu punya duitnya buat ini usaha sushi di sini terus viral ya atau apa banyak kedainya terus nge-franchise tuh bisa tuh 3 tahun $1 juta. Iya. Tapi kalau di sini terus berharap mau beli aset apa ya? Sulit. Ya Bitcoinnya nggak segitu naiknya. Iya, Bitcoinnya kemungkinan nggak naik segitu. Iya. Apalagi saham gitu kan. Karena kan kalau kamu beli saham Indonesia, kamu pikir kamu sebenarnya kamu kan beli bisnis kan, gitu. Ya. Kamu harus pelajari lagi segala macam. Kamu harusnya bisa upgrade di tempat yang kamu paling paham, yaitu kamu jadi chef sushi. Bener. Dengan kamu upgrade skill kamu jadi chef. Udah berapa lama jadi chef sushi berarti? Kalau mulainya 3 tahun. 3 tahun. Nah, kan kamu chef sushi ada banyak opsi nih. 1 kamu bisa bikin omakase, 2 kamu bisa bikin izakaya kan. Mm-mm. Kamu bisa jualan yang lebih murah, sate-satean, yakitori, ada ramen segala macam. Ini masih besar pasarnya gitu kan. Karena kalau Indonesia kan pasar Jepang sama Korea besar sekali ya sekarang ya. Jadi ini something yang kamu bisa figure out dengan RAB 10M udah mewah ya bro ya harusnya. Udah oke sih ya. Ini RAB kamu nih. RAB bikin restoran 10M tuh udah oke. Harus cari investor berarti ya. Kamu bisa cari investor. Cuman kalau kamu mau 4M ya bisa lah kamu cari di daerah misalnya Gading Serpong gitu kan kamu bikin kalau di sini atau kalau kita nggak tahu ya kamu di mana ya. Cuman kalau market di sini 4M harusnya bisa lah kamu bikin kayak restoran ruko gandeng 4 biji bisa. Cuman pertanyaan kan apakah menarik atau enggak itu kan? Nah, apakah itu menarik atau enggak dan kamu mau kerjanya atau enggak? Tapi jawabannya kalau kamu mau bikin duit ya bikinnya begitu. Kita kayak study kali ya, apakah kita punya satu restoran, makanya kita bisa ngomong karena kita punya restoran juga. Iya. Contoh misalnya Red Bear ya. Ini Korea ya. Ini omset apa namanya? Kita RAB-nya sekitar 5 kali ya. 5 M efisien kita bikin. 5 M ini udah semua, udah sama ruko, udah sama tempat, udah top tier lah interiornya. Ini kita bisa generate sekitar 900 juta sebulan. 900 juta ini ya 30% lah net margin. Jadi bisa 300 jutaan. Gue bisa ngomong karena gue punya restoran. Nah, tapi worth it nggak kalau bikin kayak begini? Gitu. Kalau buat kita itu kecil sekali, cuma buat tempat kita nongkrong bro kadang ya. Buat lu ajak makan bini paling. Iya. Gitu. Oke. Paling skill saya cuma bisa di izakaya sih, kalau omakase belum sampai sih. Pasti karena kamu baru kan. Jadi ya Iya. sulit soalnya
tekniknya banyak yang kamu belum pelajari kan. Iya, iya. Jadi mungkin ya kamu bisa bikin izakaya. Chef Omakase Go tuh ada yang bikin izakaya di daerah dekat Red Bear. Dia lagi mau bikin 2 bulan lagi gitu. Jadi mungkin izakaya bisa something yang lo bisa consider dan modalnya nggak besar. Bahkan ada sih, bahkan bisa lebih murah bro. Kalau misalnya satu ruko doang, tapi lo bikin yang konsepnya bakal rame banget nih izakaya yang orang sampai ngantri-ngantri ke depan. Kalau emang jago, 4M tuh udah bisa cukup. Lu bahkan bisa keluarin 2M doang. Ya, cukup sih. Lu 2M ya, satu ruko. Main satu ruko, bikin sempit tempatnya, ketika sudah laku baru bikin yang besar. Ntar kita datang lah kalau ini. Ntar kita datang. Kalau dia jadi izakayanya. Cuman restoran tuh kalau di manage well, sebenarnya oke loh. Marginnya sebenarnya oke. Gini, cuman ya, Sulit balik tapi lagi bisnisnya. ya, Ari kan kamu seorang pekerja sebenarnya, Ya. bukan seorang pengusaha. Banyak orang sebenarnya yang skillful employee ya, atau orang yang jago sebenarnya di bidangnya, Ya. tapi belum tentu juga jago untuk running bisnis. Karena chef yang masak enak itu belum tentu chef yang bisa bikin restoran. Pasti. Ya kan? Pasti. Dan kamu udah digaji 81 juta setiap bulan ya, konsisten, itu kamu udah jauh lebih baik ya daripada berapa puluh juta orang di sini. Ya betul. Jadi kayak a thing to consider, karena bisnis itu juga nggak segampang itu. Ntar habis denger ini tiba-tiba dia ini bro, Bikin ya. dilikuidasi langsung balik ke sini terus Ini geser gimana sih? ini. Nah, Oh. jam terbang. Jam terbang ini kayaknya nih. Terjawab ya?